Subuh yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya tidak henti-hentinya kita marilah menjadi puji dan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya. Maka pada subuh Jumat pagi ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah dalam rangka Minggu Ahad. Kita dapat hadir kembali di rumah Allah. Insya Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjemaah. Selanjutnya salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sebagaimana biasa program Masjid Aniyah Rahimin pada subuh pagi Minggu diadakan majelis ilmu membahas kajian-kajian Islam yang menurut jadwal yang akan menyampaikan kajian subuh yakni Al-Ustadz Irawan Sarjana Pendidikan. Beliau berhalangan hadir. Insya Allah kajian subuh pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam. Kepada Al-Ustadz, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana aksaru du'a Nabi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Aniyah Rahimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tetap kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur ini, bertakwa ini baik di waktu sempit maupun waktu lapang, baik dalam keramaian maupun dalam kesunyian. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kajian subuh kita pagi hari ini kajian tentang istighfar dan taubat adalah kunci rezeki dan keberkahan dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kajian ini artinya kalau kita banyak beristighfar, insyaallah karena kita lah banyak taubat, insyaallah ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka mudah Allah akan memberikan. Nah kadang-kadang kita ini lah berdoa terus, pasan lah bertahun-tahun berdoa, ngapa doa aku tidak dikabul-kabul. Nah, ini salah satunya mungkin kita ada dosa di dalamnya. Jadi kita taubat dulu. Yang bagus tuh memang kita banyak-banyak sholat taubat. Dia bertobat baru minta berdoa.
minta ampun artinya. Sama macam tadi gitu. Istighfar dulu, setelah istighfar kita ngangkat tangan baru berdoa Robbi zidni itu. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tentunya di antara hal yang menyibukkan hati kaum muslimin itu, menyibukkan kita ini adalah mencari rezeki. Sibuk kita nyari rezeki ini kan? Sibukkan nyari rezeki karena kita ini kan hidup di dunia. Bukan kita tidak perlu dunia, bukan hubud dunia, tapi kita memang perlu untuk urusan dunia ini. Nah, dengan kesibukan ini tentunya sebagian besar kita ini kadang memandang bahwa berpegang dengan agama ini rasanya macam itu. Kadang kalau iman kita kalau lagi turun, ketika kita mencari urusan dunia ini tidak dapat, kita kejar tidak dapat, kadang kita ni kalau ada iman dan turun kan, ya Allah alangkah susahnya nyari rezeki, alangkah susah nyari duit ini. Padahal kadang-kadang kita ni nyari yang ini, tapi Allah berikan yang ini. Kita ni tahunya rezeki itu duit itulah pokoknya. Kan duit itulah rezeki. Padahal rezeki kesehatan, rezeki dan lain-lain, anak yang kato kita, bini yang kato, laki sayang dengan bini dan sebagainya, itu sebagian dari rezeki juga sebenarnya. Kadang-kadang kita jenguk sekarang kan, masya Allah gitu. Anaknya kadang lebih kaya dari orang tuanya, bahkan kadang cucunya lah lebih kaya dari neneknya. Tapi jangan cucunya menghilangkan bahwa bukan jangan-jangan memang neneknya lah berdoa duluan. Neneknya telah berdoa duluan. Ya Allah Tuhan puji neneknya. Entilah anak dan keturunan aku ni jadi orang gede, jadi kaya raya umpama kan. Nah, neneknya dah dapat, kadang anak dia juga belum dapat juga yang seperti diinginkan, tapi ternyata cucunya yang dapat. Jadi kejumuannya. Makanya kadang-kadang kalau cucunya berhasil, neneknya di umrohnya, di daftar haji dan sebagainya. Sama cak 2023 kemarin. Ini cerita nyata kan. Nenek tua ni kan. Lah umur 90-an, jemaah sama dengan aku. Puja pun naik berdoa, aku yang datang sekali kolah. Yo, jinnya aku dah kalah sekali kolah datang. Padahal umur dah tua. Kalau dia daftar haji lagi berapa tahun lagi? Daftar haji yang sudah berangkat itu 10 tahun sudah berangkat baru daftar haji. Nah itu kan. Berarti kapan? Ini ada kena tanah suci lagi tadi kan. Ternyata atas izin Allah, kena dia berdoa tadi, ya Allah jangan hadirkan aku sekali inilah, aku nak hadir lagi. Ternyata tahun depannya dia diumrohkan oleh cucunya. Cucunya berhasil tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kita ni lupa, ya, lupa dari segala urusan keakhirat tadi. Maka dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min asabin alim. Itu anjuran-anjuran kita supaya kita ni jangan lupa. Nah, kadang-kadang kita ni kalau lupa dengan Allah ini, terakhirnya Allah lupakan dengan diri kita dewe. Saking kita lupa dengan Allah ini, kadang-kadang kita lupa dengan diri kita dewe. Nah, bayangkan. Menunggu lupa dengan dirinya, mana pula? Ajar bang kita boleh sewatan tidak negur kita. Kenapa? Bukannya ini tak nyengau. Tak keluar lagi ke mana arahnya, berjalan ke mana arah. Gitu ya. Maka sebagian Imam Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas, ia berkata, yang ayat dibacakan tadi, kana aksaru du'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini doa ini jangan diomong aja, doa sebut jaga. Kadang wong lah banyak dan doanya terakhirnya macam Rabbana atina fid dunya hasanah.
lengkap. Padahal hebat doa ini. Karena doa ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya doa yang sering diucapkan oleh Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu, ya nak doa ini tadi. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kita hati-hati nian berdoa tu. Lebih baik doa kau yang diambil dari dalam Quran baik. Jangan mohon maaf tentang kita pintar bahasa Arab, dikarang-karang ke doa itu. Ya ditemu-temukan, ada pintar bagus kan? Tapi kita nyalai baik kan? Takut nyalai. Contoh mungkin pernah aku jelaskan kan? Macam Rabbi auzi'ni di Quran itu. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa ala hilni bi rahmatika wa dikal sholihin. Kena kita ni berdoa aja banyak, aja nak dirubah. Rabbana ngomong kan? Rabbi auzi'na nah lana hulu. Padahal Quran tu jelas ngomongnya ni. Jangan kita ke Rabbana, hati tu. Ya bukan ini kita ni kalau sana ini dah sudah kita kaji ni lah banyak orang ngajinya, banyak tu batas mana orang ngaji banyak tu, pun 10 pun 1000. Iya, kena di Quran tidak boleh dirubah. Nah dia baca doa yang lain baik, itu di Indonesia ke baik dia selesai urusan. Iya, ya Allah Tuhan kami, menang aja orang banyak ni jangan ya Allah Tuhanku, mengatukku tu lah aku dewe. Ajak nian ya Allah Tuhan kami. Nah, tapi jangan dibacain tadi. Yang tadi yang Quran tadi Rabbi. Rabbi itu auzi'ni. Doa Nabi Sulaiman itu. Datang gitu tadi, nak ke ini tadi biar lu kan. Biar yang belakang ku ngamin, tidak ngamin kan? Mendak ngacak na tu kan. Laju dirubah. Rabbi auzi'na an askura nikmatakal lana. Nah. Lebih kurang cek tu. Padahal ni kalau tu Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati. Tapi jangan menunggu masa doa itu jangan kita interupsi jangan, biarlah amin. Tapi intinya mereka ini apalah kelebihan ilmu, apanya belum nyampai ke situ. Nah itu baik kan? Maka sesungguhnya doa yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah jangan diubah pula ke dalam Quran. Mentang-mentang tubuh tak banyak orang banyak Rabbana dirubah Rabbani laju pula. Mentang-mentang dewek-dewek tadi kan. Ya Allah, wahai Tuhan kami kata Rasulullah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, itulah kalau ngomong sapu jaga tu. Di dunia dapat, akhirat ada puluh. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Mula bahagia dunia, bahagia akhirat, kemudian jagalah kami dari siksa api neraka. Awas hati-hati, yang tadi termasuk tadi akhlak kan. Ketika kita ngerubah Rabbana Rabbani, nah uji Nabi, kau ni lama lewat, dah kelewatan. Iya. Maka ada juga seperti ini. Almarhum kan Ustaz Nawawi Denci almarhum itu ya Al-Hafiz pernah ditegur oleh gurunya, yaitu gurunya itu siapa yang tuh kena apa ini kak yang di Palembang ini ada kakek ya Mustafa ya kayak Mustafa ya ini apanya tuh Mustafa itu ya kayak Mustafa itu nah itu tuh kena apa itu Zazili Mustafa, ya Zazili Mustafa, seorang ahli tajwid, almarhum itu ya, dia tinggal di Tangguh Buntung dulu. Nah, itu ahli tajwid diakui oleh orang Mesir, oleh dunia, ahli tajwid. Maka ketika Nawawi Denci sudah sholat, imam di Masjid Agung Jumat, kemudian dicawil oleh gurunya, kau tadi maca ayat salah, bingung. Wong habis Quran 30 juz disalahi kan. Tapi ni nak ngejar di sini tanya, langsung balik dikejarlah. Ini cerita langsung dengan aku ini. Ya Ustaz Nawawi ini cerita dengan aku maka hati-hati. Nah, ketika itu dia langsung dikejar ke rumah kiai, apa yang guru, apa yang membuat salah aku baca Quran ini.
Bacaan kau lu galo, duit kau lu galo. Cuman cara kau tu nah. Kau ayat pertama tadi surah apa? Nah, itu puluh. Ada adab juga. Surah ayat rakaat pertama tadi aku baca surah An-Nisa umpama kan. Nah, ayat rakaat kedua tadi kau masih surah apa? Surah lain, surah At-Taubah. Nah, itulah yang dimaksud aku tadi kau tu salah baca ayat tadi. Kau tu melampaui batas yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh baik kan? Seperti gitu macam ayat billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai Mesir berhenti. Pendek nian dia biarlah, pendek tak apa-apa. Jangan langsung gitu panjang ke. Nah, keduanya baru la yukallifullahu nafsan illa usaha, nyambung dari yang tadi. Ada orang tadi maco, kadang-kadang maaf alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi 5 ayat di habisnya apa lana ayat kedua bintanya terakhir la yukallifullahu nafsan al-baqarah juga tapi dilangkaunya. Nah, inilah yang menurut adab tadi, akhlak tadi. Makanya itu. Makanya kadang-kadang kita dianjurkan termasuklah sholat tarawih itu berurutan tadi. Tapi yang tak berurutan juga tak perlu diingatkan. Tapi intinya seperti itulah adab dan akhlak cara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah dan Rasulnya tidak meninggalkan umat Islam, umatnya ya, tanpa petunjuk dalam kegelapan dan keraguan dalam usaha mencari penghidupan. Kita kaji tadi ayat tadi yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tadi. Mungkin itulah bahagia akhirat, bahagia di dunia dan akhirat. Sedengitulah ngomong pula dan jangan kami dari siksa dan jagalah kami dari siksa neraka. Demaman. Makanya Allah tidak meninggalkan kita dalam urusan penghidupan ini, tapi sebaliknya sebab-sebab mendapat rezeki telah diatur dan dijelaskan. Sekiranya umat ini mau memahami, menyadarinya, niscaya Allah akan memudahkan pencapaian jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari setiap arah, serta akan dibukakan untuknya keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka dalam Al-Quran ngomong, jika negeri ini, jika penduduk ini beriman kepada Allah, beriman kan, maka akan kami turunkan rezeki dari langit dan akan kami keluarkan rezeki dari bumi. Nah, kita ni kadang tak sadar. Jangan rezeki dari bumi tu dia diambil, dah baca. Nak dikeduk pakai separator. Macam ngomong di wilayah Irian Jaya itu sampai sudah 1000 kilometer ke bawah. Masya Allah, 1000 kilo bukan 1000 meter. 1000 meter itu sekilo berarti ya. Lah 1000 kilo ke bawah. Dijenguk. Perusahaan ngambilkan tambang itu sampai 1000, kita dicari terus. Ada semacam Allah ngenjuk tapi kita mencari. Macam itu nah bahasanya. Bukan gub ninjuknya. Sudah dulu Muratara tu heboh. Keluar batu dari dalam bumi. Batu teratai, batu hijau dan sebagainya. Di saat itu banyak nian orang Muratara itu daftar haji, penghasilan dari dapat batu itu. Ya kena sekilo, atau yang sekilo 2,5 juta sok batu itu judulnya. Masya Allah, awak dapat dikit-dikit dinjuk-njuk oleh Raban tu kena untuk jadi keluar rupit kan. Ada pang ke Tanjung Beringin, ada ini mampir ke tempat toke batu tu, dinjuknya dikit. Dia omongnya, Pak Ustaz, ini sekilo 2,5 juta. Ada yang dikit baik, dapat yang biasa, alhamdulillah. Inilah Allah menunjukkan, mereka itu banyak nian berlomba-lomba. Yang sudah balik kan ada. Yang sudah balik kan, ya naftar haji lewat rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu. Nah, cuman kalau kita ngomong kadang-kadang bingung. Jadi kita jangan lupa 2,5%. Bukan batu itu yang kamu unjuk dengan wong ketika kamu berjual 1 juta nilainya, maka unjuk dengan wong 25.000. Kadang mereka tu nyawa pula, lebih dari itu tak kami kalau ngenjuk. Nah, jawab. Yang ngenjuk lebih tu ngenjuk, ngajak orang makan tu ngajak. Diatur nian maksudnya tu. Berapa kita jual? 5 juta. Artinya 5 juta berarti berapa? 250.000.
kan 25.000 kan cuma kan, begitulah yang itulah. Di Pilania, kita apa baik sawit, apa kan jual sawit. Cuma parti itu galak nganu saham kan, parti galak nganu saham tuh. Apanya sekilo itu kan berapa berjual? Apanya bertemu sejuta? 25.000 untuk uang lain di sisinian. Jangan ngomong aku lebih dari itu ngenyo kadang 300 kadang bukan, yang itu lain lagi, itu sedekah sisi kenian dalam urusan ketika kita menjual barang yang kita hasil itu sekilonya berapa atau pokoknya dikumpulkan sejuta 25.000 pokoknya 10 juta sih ya. Kaki ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, itu nak setahunian apa nak langsung? Nah, itu dapat kita ini ke sini. Mumpung ingat kan? Setahun boleh, mun kamu siap banyak. Jadi setahun kita berubah pikiran. Nah, lah banyak nian, ada yang ngomong sayang lagi. Kita mau rumah, ayolah ke mana itu? Nah, kaki be, nyuk separuh dulu lah. Malah per bulan yang kita ketika berjual laju. Maka Basnas kan Basnas Lubuk Linggau ini sudah berjalan. Seharusnya kita ini ladu Basnas juga. Nah, mudah baik. Pengurus Wong Limo sudah tempel lah buat di situ di depan Basnas apa namanya Anetorimin apa itu. Oh bukan Basnas UBZ. Yang Basnas itu Linggaunya tapi kita unitnya UBZ unit pengumpul zakat. Nah jadi kagak ada duit uang yang memang dia nak untuk mal untuk yang tadi masuk ke situ tersendiri, jangan dimasuk ke di bendahara yang masjid tadi. Jadi lemak nganunya ngelolanya. Nah itu. Kalau dia berbentuk zakat fitrah, itulah dihabiskan dalam waktu sebelum naik mimbar tadi. Kalau dia berbentuk mal boleh dikumpul ke dulu. Itu ada ini juga. Yang pengurusnya itu yang ngelola itu dapat juga ada persennya. Tanya dengan Kementerian Agama atau ada persennya. Jadi lemah sih. Kalau di Curup tuh banyaknya masjid tuh di masjid tuh dibuat nama UBZ, masjid ini UBZ di Curup tapi aku jenguk kan sampai ke Bengkulu dan tetannya. Linggau ini belum banyak. Tambah lagi musyawarah juga Muratara. Muratara tuh alhamdulillah lah terbentuk. Amuniaan bentuk itu senang jadi basnasu gelomat namanya. Nah, itu alhamdulillah lah terbentuk. Ketuanya Kak Zainul Rimatan kan yang di Muratara tuh. Yang di sini Harnan ya, yang di Linggau. Musyawarah tuh udah tahu ya terbaru ini. Terus kemudian niscaya Allah akan memudahkan mencapai jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari setiap arah serta akan dibukakannya untuknya keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang artinya sebagai berikut. Di antaranya ada ayat yang dari maksudnya peristiwa di antara sebab terpenting diturunkan rezeki adalah istighfar tadi. Mun kita banyak istighfar. Jadi istighfar itu Bapak Ibu bukan sekedar untuk ngampuni dosa. Nah, itu kan pemerintah nyuruh cukup anak 2, tapi ulama nyuruh banyaknya adik-adiknya. Nah, banyak itu kan. Nah, ibu-ibu itu lanjut tanda itu. Yo nak siangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu ya. Sekedar bahasan yang pertama, hendaklah ia harus menjauhi maksiat. Jadi kita ini di samping kita ini istighfar, mulailah berguyur nyauhi maksiat. Ayo ngomong, Pak Ustaz, apa ada kata kau berguyur ninggal ke maksiat tuh? Yo, maksud itu kita kejut laju ini pula kan. Berguyur, rek. Aku nganjur kadek-kadek muda di Muratara tuh, Des, ngapa belum daftar haji? Ayo masih nak lah dasar. Cacam 20 tahun haji ni jaku. Nunggunya 20 tahun, ladas lah 15 tahun. Jadi 5 tahunnya mulai berguyur mendekatkan diri. Oh itu ya, naftar haji lah ni. Mau tak main itu, mungkin dah ya, nak ladas masih nak muda-muda kan. Nah tapi jaku ladas lah 15 tahun, kena naik haji kau 20 tahunan. Apalah nak nekal haji ke, mulailah berguyur. Laju main itu. Kadang mau tak dibawa main itu dak nyampai kadang-kadang deh. Kemudian harus menyesali perbuatan maksiatnya. Jadi kita ni apa yang kita lakukan selama ini kita sesali baik nah. Ya Allah penyesalnya tak galak bertobat. Yo, tapi jangan galak kadang-kadang tu kita nyesal, galak ngomong-ngomong pula setan galo yang mempengaruhi aku. Itulah setan galak marah pula. Uji beli cacam kau dewe yang melakukan aja nak nyebut nama aku terus. Nah itu kan. Kemudian harus berkeinginan
untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, 3 macam kebaik insyaallah mudah-mudahan. Pertama, kita nyaui maksiat, guyur. Kemudian menyesali perbuatan yang selama ini kita lakukan, nyesal kan? Jangan tidak nyesal. Kemudian berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. 3 macam kau kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan tercapai. Insyaallah mudah-mudahan rezeki akan datang kepada kita. Kadang-kadang kita lagi nyari rezeki kok ini, lagi demo, nyaman kok nyari rezeki kok, batas umur kok nyari rezeki kok 40 tahun. Kalau pensiun mau mula tua, lau mau 50 tahun 50 nyari. Nah, ini salah pula. Salah yang kajian tu. Memang maksudnya tu dari Robana Atina. Sekarang kalau wajib harus laksanakan, ada? Iya. Di mana tempat? Iya. Kalau najis itu sangat beda. Nah, Itu kan? ya. Pertanyaannya, seandainya kita di dalam WC, atau kita nak sholat, tiba-tiba WC itu terkunci, waktu itu tidak bisa datang lagi sampai sore. Apa kita tetap melaksanakan sholat atau apa betul? Terima kasih. Masya Allah. Agak tinggi kajian juga ya. Jadi kak, benar itu. Di dalam WC itu tidak boleh, tidak usah kena sholat. Nyebut nama Allah tidak boleh. Kajian. Tapi ada wong dalam ma'abai tidak ngeluarkan buang air gede, sehingga apa tidak dibuang bakal jadi penyakit. Ketika keluar, tak kejut dia, alhamdulillah. Nah, menurutnya kan jangan itu. Tapi dibolehkan itu kak, darurat namanya. Dan darurat dan memang terima kasih. Kita ni ada di zaman Rasulullah itu, saking kenyang terima kasih, dapat kebaikan itu tak balik. Bukannya ngomong ya Allah, aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Tak balik, ni ngomong ya Allah, aku bersyukur engkau kenal. Tak balik, ujian Nabi kau tak balik. Tapi tak apa-apa, tak balik saking ke ininya. Sama tadi, mula darurat di WC kau tutup pintu berhari-hari, aja kita ninggalkan solat dalam tu. Nah, itu kajian itu darurat. Maka di dalam Al-Quran tu tak boleh makan babi, tak boleh makan darah, tak boleh makan yang sudah mati. Tapi ada di bawahnya, seandainya bakal mati, laju. Tapi dikit baik, seala kadarnya. Yo, masih ada yang lain kan? Lagi sekenyangannya. Nah, sekarang kok ada gaya-gaya darurat dak? Kata ke darurat. Masih ada pacak makan obat yang lain, makan obat yang lain. Kau dinjuk pilihan makan monyet supaya ngilang gatal, umpama kan? Lo lah makan yang lain, lah makan monyet duluan. Makan monyet ni bukan dikit, bukan sebuku, sepiring. Saking nak baik obat gatal tadi. Nah, aku salah kamu tu. Itu contoh baik ya. Kira-kira macam itu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Ketika darurat jangan coba-coba. Abasing ya. Dan teman kau solat di masjid dan semua kau solat di ini, nak solat pula dalam misi. Tu nanya nyoba namanya tu. Iya. Yang berdosa kau, dia malah kebanyakan dosa ni, ya basing nak dicapak dikit lah gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada lagi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf jika penyampaian ini ada yang salah, disampaikan lagi tidak apa-apa. Karena kita sebagai manusia ini kadang kajian-kajian kita sama tadi yang kajian pertama tadi soal doa yang pakai ni pakai na tadi. Ada yang tidak nerima kajian aku ni. Ini pintar nian memang. Tapi aku masih. Kalau aku tidak galak. Walaupun aku baca juga tetap aku baca ni tu lah. Walaupun aku baca di tempat orang ramai. Kerana itu doa kita boleh. Ada doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Daud, doa Nabi. Macam yang awak bakal baca tu. Ya. Ada doa Allah yang terakhir galak. Yang doa Nabi Musa itu. Itu. Doa Nabi Musa di depan laut, di belakang Fir'aun ngejar. Itu. Itu doa Nabi Musa. Ada lagi yang kalau baca Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Itu Nabi negur kawannya Saronian. Dia kau tunjuk doa uji Nabi. Ya. Awak baca sama-sama kita biar kita lapang galau. Amin ya rabbal alamin. Itu doa-doa dalam ini galau. Jadi kadang-kadang tuh di Indonesia kan kalau kita ragu nak dijadikan yang memang nak diarabkan akan ragu,
membuat keraguan, ya kita Indonesia lebih pakam lagi itu kan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minallah minarrahman minarrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina min kabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal qalbati dain wa qahri rijal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika